Ya, oke. Yo, siang ya. Selamat siang. Siang aja ya live-nya. Biar udah masuk angin. Yuk, dibantu tap-tap dulu semua teman-teman. Di Yuk, buat 10K dulu yuk. Siang. Oke, semuanya. Selamat siang. Yuk, di tap-tap dulu yuk. Buat 10K dulu yuk. Bisa yuk. Saya tak share-share dulu. Kalau enggak saya share itu sebenarnya kelihatan enggak toh? Kalau live ini ada beritanya enggak teman-teman? Kalau saya sedang live. Itu cool gitu ya biaran. Oke ya. Ya buat seru-seruan aja lah. Wadah. Berarti saya enggak usah share ya. Berarti ya. Oh gitu ya. Berarti oke, saya enggak usah share ya. Next ya. Yuk bantu tap-tap yuk. Ya ini piye caranya ya. Sabar ya teman-teman. Ini caranya piye ini. Seru ya. Caranya piye. Ini nih teman-teman. Nih teman-teman. Dari bisa tuh. Ya dah. Oh, burung ya. Burung enggak tahu teman-teman. Burung ya. Nah, semakin kelihatan enggak? Wingi piye carane? Nah, itu ini carane. Ya udah tahu, udah. Udah gaptek nih. Lumayan ya. Bang, Doge sama SRW tidak naik-naik ya sabar. Ternyata salah informasi bukan kemarin. Opa Jerem Powell itu speak hari ini, malam ini ternyata. Makanya kok masih ada sekali. Saya juga kaget, harusnya kan dia mantul itu. Kenapa kok masih satu hari lagi ndak nempel-nempel di MA25? Ternyata hari ini teman-teman, kalau mau tahu, hari ini Opa Jerem Powell speak ya, kayaknya malam jam-jam 8 jam setengah 9. Coba cari beritanya nanti ya teman-teman ya, dibantu cari beritanya. Nanti malam kalau bisa saya rada fit ya kita live lagi. Ini untuk input saat ini aja. Oh jam, itu sudah ada itu Eta Tahir tuh. Tuh, teman-teman ya. Jam 1 ya, jam 1 kurang itu berarti kurang 20. Tuh. Makanya kok aku ini kok nggak mau nih, harusnya kemarin bagus loh. Suaranya tak. Naik SLB 2020 ya naik kalau 2020 2030. Kok burung ya teman-teman ya, ada apa ya?
Kelihatan enggak? Kok pencahayaannya kurang bagus ya? Ya, Doge itu hati-hati ya. Doge hati-hati, tapi SRP sabar dulu. Kalau SRP sih saya optimis ya. Ada waktunya dia akan naik. Ini tunggu aja, ini sudah di MA 25 ya, dan ini mempertahankan kemungkinan kalau seandainya nanti malam dia posisinya ini merah dulu di sini, terus ekor panjang gini tidak usah takut. Atau balik nanti mantul. Sebaiknya lebih baik ini merah dulu baru menarik ke atas hijau. Harusnya lebih bagus gitu. Satu kali itu ya. Jadi hijau tapi ekornya panjang ke atas. Itu jauh lebih baik. Jadi daya pantulnya ada, tapi tetap teman-teman Dior ya, karena speaknya Opa Jeremy ini kan kita tidak ngerti ya toh, selalu ada yang di luar kendali kita gitu. Thank you Bang Wahono ya. Kenapa ndak live malam? Flu masuk angin. Maret bocor dari orang gitu ya. Ya, SRP untuk SRP sabar dulu aja. Sabar dulu aja, memang malah bagus teman-teman beli kondisi dia itu sedang posisinya di sebentar SRP ya, ini banyak yang itu ya, SRP sama Doge ya. Kita bahas ini yang menarik memang dua ini posisinya, soalnya di Golden Ratio gitu ya. Ini posisinya akan di Golden Ratio. Takut enggak usah takut. Tapi kalau saya secara pribadi kan memang sudah belinya di sini posisinya. Kemarin saya nambah muatan di sini, saya TPM di sini, gitu ya. Saya TPM di sini, tapi posisinya adalah bukan SRP biasa, tapi SRP ETF, gitu. Jadi saya sudah tarik modal saya di sini, tapi saya tambah muatan di sini. Tarik modal yang di sini sudah tak tarik modal waktu di sini sama di sini. Jadi apakah SRP itu diemin aja? Memang karakteristik SRP itu kayak gini, kadang dibuang-buang tahu-tahu naik, kadang diem seolah-olah lesu, pembelian lesu tahu-tahu naik. Memang karakteristiknya seperti itu. Saya sudah jadi holdernya SRP itu cukup lama, jadi karakteristiknya malah sebetulnya ketika dia itu tidak dilirik itu malah tahu-tahu ngepam. Itu perlu kesabaran, tapi saya sering dapat uang dari SRP, ada itu sering. Jadi ya, untuk ada karakteristiknya sama-sama mirip, kecenderungannya kalau teman-teman masih ingat, ini di sini ketika ada saat itu kan orang pada takut ini Bang Arci ini masih tetap bertahan itu ya kan Bang Arci, kalau ada itu dulu masih kita masih bertahan di sini di ETF. Orang sudah pada ndak naik-naik, menjemukan opo ini koin ndak jelas gitu. Tapi kalau buat saya lebih suka ketika kondisinya sudah market cenderung seperti itu, saya lebih suka untuk diam, untuk menimba pelan-pelan DCA gitu. Karena apa? Nanti ada momentumnya. Momentumnya kalau sudah momentum kayak gini nih, dia naik maraton seger sekali, kita sudah take profit modal, tinggal margin aja gitu. Yang ETF sama ya. Jadi semua itu di dalam investasi itu juga butuh yang namanya kesabaran teman-teman, karena di situ kesabaran itu yang akan membuat kita bisa margin. Penting sekali itu kesabaran. Jadi untuk SRP sabar aja, tenang dulu aja. Kalau udah di Golden Ratio sebenarnya kayak kemarin ini harusnya dicicil, boleh. Terus untuk Doge ya, makanya Doge ini yang mungkin teman-teman juga melihatnya kan belok Golden Ratio-nya. Di situ memang harus menjadi perhatian. Jadi jangan juga dilawan kalau memang marketnya ini kan belok. Nah, tapi kan ininya belum. Tapi ini ada kecenderungan belok. Takutnya dia tidak bisa untuk narik ke atas. Ya kita tunggu aja lah. Malam ini kita tunggu dulu untuk Doge ya. Nanti kalau umpamanya besok masih kecenderungannya dia turun, lebih baik menurut saya dilepas dulu.
Karena kalau sudah seperti ini jangan dipaksain. Lebih baik jangan dipaksain gitu. Jadi kalau seandainya besok Doge ini malam ini masih dimerahin lagi, berarti kan beloknya gini Yudan. Ya berarti kan marketnya sudah memberi sinyal. Ya kita tidak boleh juga denial, nyeyel dengan harapan kita. Jadi kalau saya lebih cenderung main safety. Kalau sudah kecenderungannya sudah dia mau nembak ke atas ini, dari atas ke bawah dengan benangnya ini seperti ini dan ininya ikut turun, ya udah saya lepas. Lebih baik saya rugi 10% daripada saya harus kebanting sejauh mungkin. Karena market begitu belok, arahnya marketnya belok itu sulit. Lumayan dalamnya, lumayan kan segini lumayan loh. Dari ini mamanya ya, dari 0,8 ke 0,06 itu lumayan 25%. Karena kalau seandainya ini belok dan menabrak seperti ini, konsekuensinya harus posisinya nanti akan menemukan toyibnya lagi. Berarti kan beberapa langkah dari benang ini harus tersusun rapi. Gitu ya maksudnya. Tapi ini saat ini belum. Mungkin 2 hari lagi baru muncul kelihatan. Apakah marketnya dia bisa balik arah? Ini kan masih bisa balik arah. Bukan berarti tidak bisa. Karena ini kan Jerome Powell ini memiliki pengaruh yang cukup besar nanti malam itu. Gitu ya. Walaupun ini cukup sulit untuk, ya lihat aja. Untuk Doge waspada lah ya. Tetap waspada, tapi belum CL, belum waktunya untuk CL. Ya tunggu nanti saya info lah. Kalau untuk Doge ini berat gitu ya, lepas ya kita harus lepas, kita harus realistis gitu. Ya lebih baik pantau dulu karena ini belum final gitu. Solana Bank, Lasio, Solana, oke. Solana, oke. Moga-moga nanti malam bagus ya. Tapi kalau lihat di koreksinya sebetulnya itu wajar. Jadi yang saya lihat dari 5 hari ini, kalau sudah ke seri 5 hari aman teman-teman. Ya, kalau sudah merah 5 itu aman. Kalau sudah dia koreksi 5 hari itu aman sebetulnya. Sudah kecenderungannya untuk koreksi dalam itu panjang itu sulit. Jarang terjadi lah maksudnya gitu. Ya ini MA25 nya ya Mr. Gagah. Kalau dia besok sampai besok ini lebih panjang ya berarti oke sekali. Ini sinyalnya ini biasanya lebih panjang dari si merah itu bagus. Coba ya kita coba lihat apakah betul kalau posisinya lebih panjang itu dia memiliki potensi itu. Oh ini juga enggak. Ini di sini ini enggak gitu ya. Nah ini cirinya ini Mr. Gagah. Nih ya. Tan yang kena di MA25 ya. Jadi cirinya seperti ini teman-teman. Jadi gini, market kecenderungannya kemarin itu adalah sideways, masih keraguan-raguan market, tapi berikutnya 1 hari berikutnya market memiliki, jadi investor bersudut pandang enggak, ini waktunya untuk berangkat kembali. Jadi bacaannya adalah harusnya lebih tinggi dari candle yang sebelumnya, karena posisinya seperti ini. Posisinya dia tidak ada ekor sama sekali. Ini kalau dia lebih panjang ya oke, berarti lanjut gitu ya Mr. Gagah. Dipantaunya seperti itu. Besok jam 7 pagi seperti apa, apakah dia lebih panjang, bagus berarti pantaunya gitu. Biasanya lebih strong gitu loh. SRP tahan aja. Saya malah SRP up saya itu saya punya 2.500 koin, masih sisa 2.500 koin. Itu dari margin sama
penambahan dari modal ketika saya golden ratio saya ambil lagi 1000. Lah SND sama SNR aku ndak mudengi. Artinya LDO, Siba mau koreksi apa Doge mau juga ikut turun bang? Ndak, beda. Marketnya Siba sama Doge beda. Belum tentu berkaitan. Pak, TP margin itu maksudnya apa? TP margin itu adalah marginnya aja. Contoh gini. Di sini belimu 1000 ya. Di sini belimu 1000 $1000. Terus di sini naik 50%, berarti kan 1500. Yang buat take profit margin itu 500-nya, $500-nya. Berarti gitu caranya. Gitu ya. Maksudnya TP margin seperti itu. Jadi modalnya tetap. Jadi psikismu itu terbangun dengan bagus karena posisi pembelian kan di bawah. Jadi di sini area-area blind spot atau seringkali adalah saya sebutnya adalah titik buta dalam sudut pandang analisis, karena bisa naik terbang tinggi, bisa turun atau trap. Nah, titik buta itu biasanya di atas golden ratio tanggung seperti ini. Ini titik buta biasanya. Gitu ya. Jadi yang saya lakukan adalah take profit margin karena titik buta itu bisa naik, bisa turun. Keraguan-keraguan market biasanya terjadi di situ. Ngadot rasio Bang Siba kira-kira sih. Ya bentar lagi akeh banget aku harus itu ya. Bang punya. Nah itu mantap itu. Apa itu? Loh Siba kan harusnya ini Siba ini banyak ya, tak bahas dulu Siba ya. Oke. Siba. Tadi Sol sudah ya. Sol santai aja Bang. Kalau dia besok oke hijau konfirmasi berarti lanjut ya. Kalau enggak ya mungkin ada kecenderungan nyentuh ke sini, tapi sangat sulit sih kalau lihat di kondisinya. Tergantung nanti marketnya BTC kemana, dia akan mengikuti biasanya. Kalau dilihat dari posisi apa Bitcoin dominannya, kecenderungannya masih turun harusnya. Ini potensinya terbentuk ini. Altcoin sessionnya terbentuk, cuman kita butuh waktu aja. Jadi koreksi saat ini wajar-wajar. Koreksi saat ini Siba banyak ya, saya bahas Siba dulu aja karena banyak penumpangnya sama Doge ya. Nanti habis ini Doge tadi sudah ya. Doge sudah ya tadi ya. Belum tentu Doge sama dengan Siba. Jadi karakteristiknya beda, holdernya beda. Jadi tidak bisa kita satukan seolah-olah. Ya kalau pas kebetulan bareng itu karena kebetulan, bukan karena apa marketnya sama, itu juga belum tentu. Contoh aja kayak Atom sama BNB, ya kecenderungannya seringkali sama, tapi kan belum tentu marketnya terbentuk sama seperti itu. Karena setiap holder beda-beda. Untuk Shiba ya, ini karena Shiba ini kalau kemarin yang itu kan sudah itu ya, di sini take profit lah, margin antara satu ini dua inilah gitu ya, karena sudah terbentuk 1 2 3 baloknya meloncat jadi 3 benang lebar-lebar baloknya meloncat. Di sini ya sama, 3 benang baloknya meloncat. Koreksi ke depan ada, seringkali koreksinya macam-macam, dari yang dia di bawah menengah antara dipertahankan di MA7 atau ini nanti mau dipertahankan di mana, tergantung. Atau dipertahankannya di sini bisa. Kalau di sini nariknya gimana Om? Tarik aja yang di resist ini, nanti akan ketemu biasanya. Mungkin koreksinya akan di 0013 gitu ya. Untuk Shiba ini masih ada, masih lanjut ini. Kalau di Shiba walaupun ada hijau-hijaunya, jangan mudah percaya dulu. Kalau lihatin bisa di MA25. Karena sudah maratonnya terlalu panjang, jadi tidak ada market yang terus-menerus naik. Itu yang perlu teman-teman pahami dulu gitu ya. Untuk Shiba kalau koreksi di 0,13 wajar, sangat wajar gitu ya. Dan itu harus malah sebaiknya terjadi biar dia bisa momentum kenaikan yang lebih tinggi kembali, mantolnya lebih tinggi lagi, kayak ngokang kembali. Sehat sekali kalau itu yang terjadi. Dasarnya apa Om? Dasarnya lihat ini mungkin.
Ada bacaan di sini mungkin yang bisa. Oh, ini kalau di sini pernah terjadi tapi tidak sampai ya ternyata ya. Ya bisa jadi karakteristiknya juga tidak menyentuh bisa. Ini ternyata karena jadi perbedaan setiap koin itu beda-beda. Tunggu aja momentum, tapi koreksinya sudah terlihat. Bisa jadi di tengah-tengah, bisa jadi di MA25. Belum tahu. Kalau secara riwayat dia memang tidak pernah di MA25 ternyata. Ya itu malah berita bagus buat Shiba ya. Gimana Om kalau untuk yang apa? Untuk saat ini marketnya? Ya boleh didiemin. Kalau saya secara pribadi saya TPM kalau di sini. Saya TPM. Take profit margin. Kalau saya buat saya tidak pusing, tidak mau memusingi dia mau naik lagi, mau itu lagi tidak apa-apa. Yang penting saya take profit margin dulu, mengamankan aset saya dulu. Kalau saya gitu. Tapi pilihan kembali ke teman-teman. Jadi ya untuk Shiba ya. Sell or buy. Ya jangan beli. Shiba itu belinya di bawah udahan. Ketinggalan sekali. Saya itu kalau beli cuman ada di bawah-bawah ini. Jadi di Toyib tok. Kalau umpamanya saya belinya itu cuman gini teman-teman. Ini 1 2 3. Ini sebenarnya loncat. Kalau tak gede ini dia. Sudah loncat tapi tipis sekali nih loh, loncat baloknya. Ini sebenarnya ini di sini. Dia Toyibnya ada di sini. Sama di sini. 1 2 3 baloknya meloncat. Jadi saya membeli cuma di Toyib teman-teman. Jadi kalau di Toyib teman-teman belinya ini seger banget ya, seger tenan, bukan seger tok, segerin ndak ecek-ecek gitu loh. Caranya beli gitu teman-teman. 3 benang baloknya meloncat. Karena 3 benang baloknya meloncat ini, kenapa dasarnya membeli ini adalah fundamental dari harga. Dasarnya dari mana kok bisa balok ini menjadi fundamental dari harga? Ini semua koin. Bisa teman-teman praktekin semua koin. Dasarnya adalah 4 kombinasi ini. Satu adalah berita FAT. Jadi kalau ada berita buruk, teman-teman tidak usah bingung. Biasa, itu baru awal. Fase ke-1. Fase kedua adalah panic sell. Jadi reaksi dari berita ini, itu ada yang namanya orang-orang yang takut menjual. Biarin dulu sampai fase ketiga. Fase ketiga apa? Berita FAT yang sangat hiper. Sudah beli belum? Masih ada fase keempat, panic sell hiper. Jadi ketika teman-teman melihat 4 kombinasi ini, baru siap-siap beli. Bukan ketika terbang itu dibeli, sangkut. Jadi fundamental di dalam harga apa? Ini dasar saya, fundamental di dalam harga. Ketika 4 kombinasi ini muncul, akan muncul candle Bank Toyib yang kita sebut candle Bank Toyib, dan itu lantai dari pisau jatuh. Kalau biasanya teman-teman mendengar pisau jatuh, jangan tadakan tangan kita. Itu betul, tapi saya mau nambahi dari kiasan itu. Tunggu sampai pisaunya jatuh ke lantai. Pungut pisau itu. Lantainya di mana pertanyaannya? Dasarnya ini lantainya. 4 kombinasi ini harus muncul dulu secara sempurna, baru candle Toyib itu muncul. 3 benang baloknya loncat. Dari titik terekstrim dari semua kondisi market biasanya orang panik sell hiper. Itu dasar fundamental menurut saya secara harga. Jadi kalau teman-teman baik di saham maupun di kripto maupun di golden apapun itu investasinya, kalau teman-teman patokannya pembelian adalah 4 kombinasi ini dan dicocokin atau ditunggu dengan momentum candle Toyib, saya rasa untuk sangkut sangat kecil. Sayangnya Bang Bayang tidak pulang-pulang. Sama awal tahun gitu ya. Jadi dasarnya itu teman-teman. Ini dasar Toyib apaan itu Toyib ya.
Lasio tuh ya, oke, Lasio dari tadi kita bahas Lasio gitu ya. Jadi lo Lasio kira ono ya neng di Lasio, oh Lasio ini nggak set ya, aku nggak Lasio. Lasio BTC arahnya bang, BTC arahnya itu aja. Bikin apa iki? Tong ini. Ora iso ini. Ora iso rasio. Harus itu ya, harus masuk barang angel iki rasio ndak isa. Ndak isa rasio. Oh isa ya. Ini apa ya mau tak ngono. Ya dilihat, didengerin, tak tanya balok loncat apaan. Itu lihat di YouTube. Ya dijelasin kayak mau. Lihat di YouTube kalau mau lebih jelas. Donate. Lihat di YouTube Iwan Crypto itu banyak penjelasannya, atau di TikTok, video TikTok saya di depan itu ada penjelasan candle Bang Toyib gitu ya. FET ya nanti dibahas ya. Bang Iwan BMIC itu koin lokal apa bukannya? Wah, saya tidak tahu malahan itu. Itu siapa yang tahu itu BMIC itu? Itu coba BMIC itu dijelasin tuh teman-teman. Koin lokal apa koin interlokal? Koin lokal, kalau koin lokal itu berat ya. Hati-hati aja. Ya bukannya kita merendahkan yang lokal ya, tapi itu ya keegoisannya masih tinggi. Jadi tidak ada support yang serentak, tidak ada kecintaan atau jadi masih sulit menurut saya. Komunitas itu butuh kesatuan hati. Untuk Lasio loh, Lasio ki durung naik sama sekali. Wadah lah. Oh, tahu aku. Nggak, ini barang ndak liquid. Ndak liquid. Berat, barang ndak liquid itu berat loh. Angin-angin kalau orang bilang. Ndak liquid ini. Sulit ini. Ini kebiau ya toh. Takutnya. Tapi kalau di bawah-bawah gini sih ndak usah bingung ya. Bener. Kalaupun umpamanya penurunan, gimana Om untuk melihat market seperti ini? Kalau posisimu di bawah golden ratio seperti ini contoh ya. Ini kan belokannya di sini ya. Caranya melihat gini. Kalau seandainya dia mau itu kan turunnya nanti ndak itu karena datar posisinya. Nah, caramu melihat gini gimana? Ini aja, tarik aja di sini. Kalau seandainya ini mau beli, kamu harus siap untuk membeli kembali di kondisi ini 2,9. Caranya apa? Mbok bagi menjadi 2. Ini 1. Kalau bawah gini ini sebenarnya sangkutnya tidak banyak. Gitu ya. Apalagi dia sudah mempertahankan ini B. Pola W-nya mungkin muncul. Nanti tinggal double bottom-nya aja yang harus terkonfirmasi di sini. Itu lebih bagus. Pantulannya nanti di sini. Biasanya bisa, apakah belum tentu ini bisa. Dia cuman gini nanti sideways gini bisa. Ini yang terjadi bisa soalnya. Jadi kalau seandainya teman-teman beli di sini 3,4, siapkan dana untuk di area 2,9. Beli di satu titik itu lagi toh. Udah. Disatuin aja di CA. Itu ya. Untuk Lasio ya. Tapi untuk projectnya ini seperti apa ya, itu sendiri saya tidak begitu mengamati tentang Lasio. Gitu ya. Saya tidak begitu tahu soal Lasio. Oh lah gitu ya, ya kui angin-angin toh kalau yang percintaan gitu, angin-angin toh. Cari produk-produk yang memiliki project yang bagus, mendingan daripada yang kecuali kuatnya benar-benar holdernya benar-benar kuat sekali, ya itu beda lagi. Tapi kalau cuman angin-angin toh takutnya nanti
cuman nguap, lebih baik beli yang saat ini lagi booming ya AI. AI itu ya, kita bahas AI ya. Tadi ada yang tanya Ocean sama FET ya. Untuk AI ini banyak yang tanya soal AI deh. AI saat ini memang sedang booming teman-teman. Tapi perlu teman-teman perhatikan dari, jadi gini, gimana bang kalau beli AI dalam momentum FOMO? Ya ndak usah mbok kejar, bonyok kamu. Ingat-ingat ya teman-teman, mau dia hebat, mau dia ngepam, mau dia itu ada napasnya. Ini sudah waktunya take profit margin. Kalau yang pembeliannya di Toyib, ini tetap dasarnya Toyib kembali. Mau ini produk apapun tetap dasarnya Toyib. Nih lihat, nih ya kan, satu benang, dua benang, tiga benang, baloknya meloncat. Dasarnya Toyib, titik terbawahnya tetap dasarnya Toyib. Padahal ini saya tidak pernah buka untuk Ocean. Jadi ketika di sini atas ini sudah Toyib muncul, ya ini take profit margin sempurna. Ini akan koreksi karena sudah terkonfirmasi 1, 2, 3 benang, baloknya muncul sak gini panjang di titik tertinggi. Kalaupun dia nanti koreksi di sini nanti hijau lagi, itu tidak usah bingung. Paling tidak lama, dia naik sedikit-sedikit nanti koreksi. Di mana? Di sini mungkin. Paling sedikit nanti dia akan di area MA25 karena napas. Gitu. Orang nyelam terus gitu ya enggak napas, mati nih gitu. Dan ini pun sama. Harus napas. Napas itu wajar. Kalau dia mau napasnya segini bisa enggak? Ya bisa di Golden Rush, ya, tapi sangat jarang. Biasanya kalau sudah FOMO gini napasnya di MA25 atau di tengah-tengah MA25, contohnya mungkin di sini gitu ya. Bisa di sini nanti dia mantulnya di sini bisa. Atau koreksinya di sini. Cara ngukurnya koreksi gimana? 30% sampai 45% rata-rata. Dari mana? Dari ATH terdekat. Kurang lebih segitu. Saya sering ukur rata-rata segitu. Ya 25 lah sampai 45% itu. Kalau sudah sampai 45% koreksinya dengan dia polanya masih pola FOMO, yaitu waktunya masuk 45% itu oke sekali. Dia koreksi 45% dari ATH itu udah oke sekali. Ya koin itu pom-poman bar gitu digeletakno, kasihan banyak yang sangkut ya. Ya Ocean hati-hati ya, karena sudah mau koreksi, harusnya jangan masuk lo ya. Masuk babak belur kowe ya, jangan ke pomo-pomo teman-teman. Sudah belajar lo ya, ojo malu-maluin lo ya. Kalau sudah belajar kok masih sangkut di atas ya kebangetan sih ya. Ini untuk FTE ya, FET ya, ini sama nih, ini AI juga. Jadi harapan saya teman-teman jangan ke FOMO lagi ya, jangan jadi retail. Kita ini belajar untuk tidak jadi retail, kita belajar untuk jadi grosir. Kalau sudah kayak gini sudah jangan ingini, ini sudah take profit margin. Ini dasarnya teman-teman. Tunggu, kalau mau beli ya tunggu sampai mana? Tunggunya bisa sampai sini, kita belum tahu. Loh, kalau sampai sini gimana om caranya? Nah ini paling kan gini, mungkin dia bertahan di sini, tapi sangat jarang. Kalau sudah setinggi ini biasanya dia bertahannya di MA25. Kalau MA25 kemungkinannya dia di sini. Gitu ya. Itu caranya seperti itu. Jadi jangan ke FOMO. Kalau di sini beli ndak berat. Kalau bisa ada kesempatan di sini malah bagus. Beli ndak apa-apa.
Ya, kalau ada kesempatan di sini paling the best. Kalau saya secara pribadi saya tidak akan beli di sini pun saya tidak akan beli. Karena saya sudah belajar dari 2,5 tahun ini berarti bukan kesempatan yang saya punya. Saya kalau diberi kesempatan di sini baru saya mau beli. Kalau enggak saya tidak akan beli. Gitu ya. Bagus AI, bagus Usben, bagus Usben. Ya. Itu cara saya untuk membeli, dasarnya itu. Jadi jangan FOMO lagi ya teman-teman ya. Duitmu eman-eman, uangmu. Bang kalau nunggu BTC 18 susah. Ya isa itu kan kalau nunggu BTC jangan itu ya. Saya tidak tahu soal futur ya. Saya tidak bahas soal futur. Nah ini buat saksa terbang meneh mumet FTM ya, oke habis ini BTC ke 18.000. Mister Gagai pertanyaannya ya aja ngelekno ngono kowe. Ini susah. Saya waktu 18.000 ya aduh lu. Ya kalau terberat lah ya mungkin lah ya terberat itu dia nanti ke sini lah terberat ini ya untuk BTC terberat bisa ndak dia itu ke 20.000 di sini bisa, jangan dipikir ndak bisa, tapi di sini malah saya beli. Kalau di sini saya ndak beli karena kan saya sudah jual modal kan masih ada margin, jadi tak diemin aja. Saya sudah, tapi kesempatannya untuk golden ratio banyak enggak? Kecil sih. Harusnya kecil secara posisi ekonomi yang jauh lebih baik dari kemarin. Saya tidak yakin untuk sampai menyentuh golden ratio. Walaupun selalu ada kesempatan itu ya. Saya tidak yakin. Paling ya ini MA25 ini selesai. FTM sih ya baru Matic ya tadi ya. Oke. FTM ya. FTM habis itu Matic ya. Yang apa enggak kebaca diulangin lagi ya. Kayaknya masih ke 18 bang setelah. Ya kalau dapat gitu ya kita share lagi toh Mister. Tapi yang ke 18 kuwi mesakno sing altcoin lho. Rontok. Kuwi rontok kuwi wis. Ora karuan mbuh bentuke dadi apa kuwi. Ndak. Kalau lihat di riwayat dia ndak menyentuh golden ratio. Dasarnya kan riwayat Mister Gajah. Dasarnya riwayat aja. Karena riwayatnya itu tidak menyentuh golden ratio dari posisi Desember sampai Juni. Jadi sudah gitu MA25-nya itu sudah kenceng. Beda nanti tak bahas bis. Kenapa apa perbedaannya apa antara dia mau belok ke MA9 Amanda itu dasarnya apa? Karena posisinya dari ini kalau teman-teman perhatikan kira-kira ini arahnya apa? Arahnya dia itu sedang FOMO. Dan ini menjauh. Walaupun dia koreksi, ini sangat wajar. Nanti koreksi di sini pun wajar. Caranya ngambil gimana ini? Cara mengambil. Oh, ketemu semua. Cara mengambil gini. Resist jadi support. Kalau turun lagi, kalau lihat di posisi benangnya sudah 2 gini, posisinya kencang gini sulit sebetulnya. Untuk ke bawah sini sulit. Lebih banyak dia potensinya untuk naik karena kencang.
menjelang halving biasanya beda. Nanti setelah Juni ada babaknya, berikutnya ada. Nanti itu masih Maret, Mister Gaga. Masih lama, Belanda masih jauh. Saya nangkep sing mbok omongke nangkep. Nanti tak jelasin yang BTC itu. Jadi 6 sampai Juni naik. Juni ke Juni akhir teman-teman hati-hati ya. Sampai Desember itu di drop lagi kita. Nanti Desember dinaikkan sampai Februari sedikit dulu, hantam lagi dibawain yang tadi dibahas oleh Mister Gagal 18.000. Nanti terjadi di Februari sampai Maret 2024. Nanti saya bahas itu, yang itu ya. FTM memang aman, sebenarnya semua aman ya. Cuman ini butuh reaksi koreksi yang wajar, bernapas. Belum tentu juga ini turun ke sini ya, teman-teman. Bisa jadi momentumnya ini cuman dia itu aja mempertahankan, kan gini ya. Ini momentum napas, momentum napas, momentum napas, momentum napas. Bagus enggak? Bagus. Kalau ada napasnya itu malah bagus. Nih. Caranya melihat gimana kalau sudah. Jadi sudah terkonfirmasi belum posisinya MA25, posisinya MA7, posisinya MA99. Mirip toh dengan yang tadi. Itu FOMO karena posisinya sudah tegak. Caranya melihat gimana? Caranya melihat dia napas gini. Ini dia di atas sudah toyib, napas lagi di mana? MA25. Ngegas lagi, cuman dipertahankan di MA7, ngegas lagi. Caranya take profit gimana? Caranya take profit adalah toyib, toyib, toyib. Nih, ayo kita hapus lagi dulu ya. Toyib enggak? Nih, semua nanti toyib. Nih, perhatikan nih teman-teman. 1 benang, 2 benang, 3 benang, balok meloncat. 1 benang, 2 benang, 3 benang, balok meloncat. 1 benang, 2 benang, 3 benang, balok meloncat. Jadi kalau balok meloncat itu adalah take profit margin. Jangan dipaksain. Ini loh mau ujungnya di atas lagi itu enggak kuat ke depan, jatuh. Dan ini saya sudah amati dalam 2,5 tahun ini, saya belajar dari detail candle toyib ini dan saya mendapati ini yang saya pelajari. Jadi reaksi market kalau teman-teman sudah dapati 3 kondisi ini, lebar-lebar ya, baloknya meloncat, tidak usah dilawan, lepasin. Lepasin apanya? Marginnya. Biar apa? Ketika koreksi mau ambil lagi boleh, tidak diambil dinikmati boleh. Yang penting modalmu di bawah ini toyib sudah aman. Dia naik terus, lanjut gitu ya. Caranya gitu ya. FTM ya. Saat ini dikasih napas sampai Juni. Ini saya akan bahas ya. Ini tadi matic sih itu ya, sakno matic. Tak bagi sekalian satu matic, setelah itu saya akan bahas soal yang tadi dipertanyakan oleh Mister Gaga. Saya nangkep apa yang dia itu benar akan sampai di 18.000 kapan? 2024. Ya. Nanti saya akan bahas itu untuk long termnya minimal biar menjadi gambaran sudut pandang teman-teman. Bang, hidupin lagu Bang. Waduh. Gitu ya harusnya ya. Asbari Mas sama ada. Oh iya Pak Edi siap. Hadir Bang. Iya Suyin. Selamat siang. Matic ya. Ini untuk Matic. Ini Matic itu ya. Kalau sudah mau naik terus, dan kadang itu menyendiri loh, tak kasih tahu. Cuman teman-teman perlu diperhatikan, dia itu punya 2 karakter Matic ini.
Satu adalah tidak menyentuh golden ratio, jadi dia dipertahankan di MA25 sama ini ya, golden ratio tidak sentuh. Sama yang fase kedua itu karakteristiknya kalau kenanya yang gini nih, banding lagi ini tipenya matic itu ada dua. Nah ini yang mana teman-teman perlu perhatikan. Walaupun dia naik, ini posisinya sudah naik. Nah ini fasenya yang dia lakuin ini sebenarnya yang banding-banding nih. Nih lihat nih, ya kan? Takutnya gini, ya. Itu ingat-ingat teman-teman. Gitu ya untuk matic ya. Karena ini sudah polanya banding-banding, nanti takutnya, tapi bisa juga tunggu aja lah. Kalau lihat di posisi saat ini apa bagus, prospek, diamin aja. Kalau yang sudah belinya di bawah, apa yang harus dilakukan sebelum ada toyib, tidak usah dijual. Nih contoh nih, loh ini sudah ada toyibnya bang. Oh ya wis sana lagi, mana lo? Hati-hati ya. 1, 2, 3, baloknya meloncat loh kemarin sudah. Ya. Ini koreksi takutnya. Dan dia kalau koreksi karakteristiknya susah ditebak. Nah ini karakteristik SRP itu matic itu scalping ya. Jadi jangan pakai matic ini untuk long term. Karena karakteristiknya yang apa susah, naik turun tidak jelas kadang. Tapi bagus, koin bagus gitu. Dan ini koreksi. Gitu ya caranya melihat market ya. Terus SRP nggak ada ya. SRP untuk Pak Edi, SRP santai aja Pak Edi ini. Tunggu aja. Nanti kalau udah selesai buka buku ya. Iya. Bang, gue minta saran dong buat nenangin diri gue, udah las 6,5 juta. Loh, apa ini kok 6,5 juta? Shiba, oh ya oke, Shiba sudah tadi ya, nanti bentar lagi ya. Ini apa ini? Tok. Futur, tapi di sini tidak futur. Ya kalau saya secara pribadi lebih baik itu apa di spot. Kalau di futur itu susah. Ini pun kayak kemarin dia naik turun itu ya, itu disikat semua. Up long disikat, short disikat. Bandar yang menang. Karena apa? Di futur itu sebetulnya taruhanmu tuh bandar tahu. Pihak exchange itu tahu. Ini stop lossmu semua dia tinggal red gitu toh. Nah itu yang saya ndak menganjurkan futur karena itu dasarnya. Sama aja kita itu kalaupun bisa margin itu cuma dikasih angin. Kalau orang bilang itu kamu dikasih aja saat itu. Besok ketika ada stop lossmu muncul kelihatan semua, dia sikat semua. Karena yang pasti pihak exchange tidak mau rugi. Karena itu produk kelihatan. Beda dengan market spot. Itu seluruh dunia, walaupun ada bisa dikendalikan oleh paus-paus besar, tapi tidak bisa secara 100% total itu bisa digoyang secara market. Sulit juga, ada pertarungan di situ, ada bandar menengah, bandar tanggung ya, pausnya akan macam-macam. Lah ya karena kamu sebenarnya stop lossmu tuh diketahui oleh pihak exchange. Nah, sadari dulu ketika kita masuk futur, itu kita lembaran portofolio kita, pasangan kita dan stop loss kita itu terbaca, bukan tidak terbaca ya. Terbaca. Bahkan kita pun yang biasanya punya BNB berapa itu bisa kelihatan posisi futurnya. Jadi disitulah futur itu resikonya di situ. Enggak, jadi gini, kalau saya sih secara pribadi lebih baik saya itu ya
kalau saya boleh ngasih masukan ya ke spot aja. Spot gini loh, spot kalau ilmunya bener dapat uang kok, beneran. Modal nggak perlu besar, jangankan 65 juta. Saya dengan modal, udah jujur-jujuran yang ngomong teman, modal saya tuh nggak ada lebih dari 15 juta, nggak ada. Tapi kalau bicara soal margin, saya sudah mendapatkan 200 juta lebih dari ini. Kenapa bisa seperti itu? Tapi continue, saya menikmati setiap trading saya dengan apa? Dengan happy, senang, bahagia, tidak stres. Investasi itu adalah membahagiakan menurut saya gitu. Kalau kita bisa bahagia ketika investasi, itu berarti betul. Jadi ya saran saya sih, mulai di spot, berhenti putur, mulai spot, cari produk-produk yang bagus, lihat live ini, terus lihat di YouTube itu. Saya sudah menjelaskan semua sharing-sharing saya secara dalam waktu 2,5 tahun ini. Minimal ada banyak ilmu lah yang di situ, yang minimal membuat teman-teman bisa tidak sangkut dulu. Itu dasarnya di situ dulu. Jadi ya yang penting kan, karena di room ini ada room sport sebetulnya ya, jadi kita tidak bahas futur memang kan. Jadi apa, titik beratnya tetap kita ke sport itu ya. Iya, kayak orang berdagang di sini dasarnya berdagangan. Futur mendekatkan saya ke pinjol. Mantap. Wis futur pinjol sisan matang. Ini jangan ya. Jangan. Gitu ya. Gini ya, karena dasarnya sebenarnya kalau teman-teman biasa live di lihat live di sini, cara membeli dulu, ditata dulu dari cara membeli, bener ndak pada harga yang paling di bawah. Dasarnya apa, kalau kita di sini bahasnya adalah toyib kan gitu. Terus setelah itu gimana money management, membangun money management yang baik biar tidurnya enak, nyenyak, take profit berkala itu. Dengan seperti itu saya mengalami dalam waktu 2,5 tahun ini teman-teman, saya menikmati dari trading itu simple, sederhana, dan menurut aku happy. Jadi kalau kita investasi itu masih ketar-ketir, ragu, ada kegalauan, resah, berarti bisa jadi satu adalah pembelian kita itu sudah pada titik retail, atau yang kedua money management kita yang belum tepat untuk portofolio kita. Itu dua yang dikoreksi, yang harus teman-teman koreksi. Di titik dua itu biasanya nanti teman-teman akan punya feel di dalam hatinya teman-teman, ini performku sudah terbaik. Strategi yang saya terapkan dalam portofolio saya untuk menjelang beberapa bulan ke depan itu sangat siap untuk psikisnya. Nah itu yang paling penting dalam dunia investasi. Ya, ini Pak Edi juga mantan futur juga itu, sama kok. Masih bisa masuk, link masih bisa masuk enggak? Oke. Ya bukan berarti futur itu tidak ada orang-orang hebat ya, futur itu banyak orang-orang hebat gitu ya, yang bisa dapat margin ya banyak. Tapi kebetulan kita di sini memang membahas sport, jadi makanya beberapa kali kalau tanya soal short atau long, kenapa saya enggak, karena biar konsisten secara room.
Tidak apa-apa ya, ini untuk link santai aja, masih bisa. Malah sebetulnya kondisi-kondisi seperti ini, jadi kalau ini link teman-teman lihat ini di sini, ini adalah toyib. Jadi dasar dari pembelian itu dasarnya apa? Toyib lagi. Ini nanti ya kita bahas semua koin ya, nanti teman-teman akan dapatin toyib. Jadi kalau umpamanya, nah ini kalau nanti nyentuh di golden ratio, lah golden ratio atau bocor sedikit umpamanya terjadinya gini nih, dia ngokang di sini nih, tidak masalah, selama dia bisa mempertahankan posisi bullishnya, serok kembali tidak apa-apa. Tapi ini mungkin sudah di sini aja dia sudah koreksi di sini nyentuh beberapa kali, sebenarnya sudah ini, dan sudah menyentuh beberapa kali. Tinggal dia bisa pantau aja lah. Ini kalau lihat di benangnya masih mau naik, ya, ting santai aja, tunggu aja, sabar, belum naik terlalu banyak, sama seperti SLP ya. Lihat marketnya dulu aja. Terus saya mau menjawab yang tadi dari Mr. Gagah itu bagus sekali. Apakah bisa ke 18.000? Dasarnya apa? Jadi gini teman-teman, ini kita bicara soal riwayat ya teman-teman. Ini kita bicara soal riwayat. Saya tidak sedang menganalisa, tapi saya cuma pengen memberikan sebuah data buat teman-teman bahwa riwayatnya itu seperti apa. Jadi kalau 1 tahun tanggal sekarang ini adalah 1 tahun sebelum halving. Halving kita itu nanti di depan itu adalah 2024. Tepatnya mungkin antara Maret sampai Mei. Saya kurang tahu secara itu, kurang lebih segitu. Jadi sebelum halving 1 tahun berarti tanggal saat ini itu 1 tahun sebelum halving. Nah, bagaimana kita melihat riwayatnya pada masa lalu? Halving itu terjadi 4 tahun sekali. Halving 4 tahun yang lalu terjadi pada tanggal itu tahunnya 2020. Awal dari halving itu terbentuk Maret. Nih 18 Maret ini adalah awal halvingnya, dan dia ngepam sampai berapa? 1 tahun lebih sebulan. 2021 April gitu ya. Nah, terus gimana membacanya saat ini? Saat ini yang dibaca adalah 1 tahun sebelum halving itu. Terjadinya kenaikan sampai berapa? Sampai Juni. Yang terbaca secara riwayat adalah sampai Juni. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah FOMO. Tipe FOMO atau tidak menyentuh golden ratio selama 6 bulan. Ini namanya FOMO, atau yang sering kita namakan kerakusan market yang tidak terbendung. Bagaimana melihat fase FOMO ini? Dia bernapas di mana? Nah, ini yang kita perlu belajar. Jadi kalau nanti tak gedein gini ya, ini baru teman-teman baru ngeh nih. Kenapa saat ini adalah fase FOMO? Saat ini yang terjadi adalah sama. Dia sedang menari di MA7 dan menyentuhnya cuma di MA25. MA25. Dia tidak menyentuh golden ratio sama sekali. Sampai berapa? Sampai Juni. Dan pola bentukannya sama ini, kenceng MA25-nya. Dan ininya menjauh MA99-nya. Nanti setelah Juni, ini yang dipertanyakan Mr. Gagah, ke 18.000. Sebelum halving akan ke 18.000 ya, tapi Juni nanti sampai Desember kita akan diturunin dulu, setengah dulu. Setelah itu Desember akan dinaikkan, kasih napas Februari. Baru yang ini yang dipertanyakan Mr. Gagah adalah 18.000, betul. Karena kalau dibaca di sini itu perbedaan antara Desember harga terbawah kemarin di 15.500, nanti teman-teman kalau dinaikkan 20% itu sekitar 18.000. Jadi akan terbaca di 18.500-an. Suatu saat akan terjadi kapan? Maret 2024. Jadi apakah kenaikan saat ini akan ada ya? Tidak. Jawabannya tidak. Kenaikan saat ini adalah
pra-halving namanya. Jadi 6 bulan naik, 6 bulan turun. Setelah itu dikasih napas sedikit sampai Februari, dihantam kembali, diturunkan. Nanti kalau teman-teman besok di sini ini kalau taruh aja, ini naiknya sampai berapa Om? Kalau perkiraan loh ya, bisa areanya antara 37 ini 39 ya, sampai atau enggak ini. Kalau saya feeling saya masih bisa sampai di area ini ya. Moga-moga aja ya. Kalau ke FOMO bisa sampai mana? Bisa sampai 48. Moga-moga yang terjadi ini. Ini kalau buat tarik nanti ketemu teman-teman. Dasarnya apa Om? Dasarnya ini. Gitu ya teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Tergantung FOMO-nya nanti berapa di sininya. Kalau FOMO-nya nanti tidak sampai 48.000, taruh aja di bawahnya ini Om. 34 mungkin lebih. 38 seandainya. Ya berarti tinggal turunin aja. Garisi sendiri aja teman-teman. Nanti sampai mana dia FOMO-nya. Kalau di sini ininya ditarik ini. Jadi ininya lebih turun tadi di sana. Gitu ya. Kita belum tahu, nanti tunggu aja sampai Juni ini sampai ke berapa dia. Kita tunggu aja. Ini secara riwayat loh ya. Jadi bukan analisis, ini adalah pembacaan riwayat sesuai dengan posisi 1 tahun sebelum halving. Ini marketnya seperti itu. Jadi ya teman-teman, ini sudah berapa jam? Oh 1 jam loh. Ya, oke. Gitu aja teman-teman. Jadi saat ini mau kemana? Sampai Juni naik. Tinggal apa itu aja. Tinggal nunggu aja toyibnya ada ndak di atas. Lah gimana caranya ngerti Om besok itu kalau kondisinya itu di atas itu dan mau belok? Ada cirinya. Ini saya sudah bahas ini kemarin, tak bahas lagi ya. Cirinya apa? Cirinya itu satu adalah itu toyib di atas. Kedua yang teman-teman harus lihat cirinya itu ini, gunungnya ya. Gunungnya ini sudah menggunung MA99 nya, dia mau belok lah, itu berarti sudah selesai. Itu caranya melihat gunungnya ya. Tapi yang untuk take profit pertama kali caranya lihat apa? Toyib. Jadi teman-teman bisa langsung di toyib ini kan margin, take profit margin sempurna gitu ya. 1 benang, 2 benang, 3 benang, ini baloknya meloncat ya ini ya. Kelihatan enggak? Tak hapus ya. Tak hapus lagi. Ini di atas ya kan? Paling atas sendiri nih. Toyib enggak toh? Ini toyib nih, lihat nih. 1 2 3 balok meloncat ya. Oke ya. Itu konfirmasi pertama. Konfirmasi kedua apa? Konfirmasi kedua, usahain untuk melihat market dari jarak jauh. Pantau di MA99-nya ini, dia sudah gunung belok, itu berarti kamu boleh jual semua. Itu ciri-cirinya saya melepas market itu seperti itu. Lah berarti kan sudah koreksi dulu di sini Om, enggak apa-apa. Kalau nanti terbang kan kita enggak tahu Mas Ian. Dengan seperti ini kan yang penting teman-teman di sini sudah take profit margin,
Umpamanya di sini taruh aja $1.000. Ini sudah naik 300%. Ya berarti kan jadi $4.000. Marginmu sudah $3.000. Ya toh? Mbok tarik $3.000. Nah ini sudah ndak usah takut. Ini dia koreksi sedikit ya wis lah. Ndak apa-apa. In the bidep kita tahu market. Lepas ketika sudah ini terbentuk. Itu caranya. Semua ya. Setelah ini terbentuk, apa yang harus dilakukan? Biasanya di sini saya sudah kasih $50 tipe down. Kecil sekali itu kecil. Tipe down itu digunakan cuman 3% dari portofolio. Untuk apa? Narik margin. Gitu ya. Itu strategi saya. Bisa dicontoh, bisa tidak. Oke. Gitu ya teman-teman. Maju 1 bulan ya bisa jadi ya. Tapi kan tetap Mei itu kan nanti kan bisa lah. Bisa maju 1 bulan berarti Februari ya. Ya berarti harus dimajukan 1 bulan. Itu juga masukan bagus itu Mr. Gagah. Tanggal berapa Mr. Gagah itu loh, Mr. Gagah ini orang lama loh. Jangan loh, beneran loh. Ini orang lama di dunia Bitcoin, kripto, dia itu orang lama. Mr. Gagah itu ndak? Tepatnya Maret 2024 apa April ya? Dulu kan Mei ya kayaknya. Loh, Mr. Gagah ini itu loh. Lama loh ini di dunia kripto. Tanya kalau tidak percaya. Iya mau menang. Ini data. Ini alumni Boncos. Ada apa ya ini alumni Boncos itu? Dari tadi kontra terus. Sini ya alumni Boncos kalau kurang tepat dengan hidupmu. Ya ora usah ning ngene ngono lho. Daripada gembruduk kuwi ya. Sorry ya. Gini-gini tak blokir ya. Sorry. Kontra terus daripada ngeributi. Anak keras. Kemarin sore tahun 2004. Ini itu ya, Mr. Gagah ini sudah stok lama gitu loh. Tapi tidak expired ya. Jangan salah, expirednya berapa? Nanti tahun 3000. Ini orang lama, Mr. Gagah itu orang lama. Ini BTC prospek ya. Bang pegang sampai berapa? Orang roh, aku kian sebenarnya buat tanyai hari-hari sehari balok panjangnya seberapa pagi tidak mudeng. Karena sebenarnya mindset yang saya buat di dalam room, maksudnya saya itu ya cara belinya ya gini gitu loh, di Toyib. Terus ini dia naiknya seberapa sebetulnya ya teman-teman. Kalau orang bisa nebak-nebak gitu, menurut aku juga tebak-tebakan toh, beneran. Tapi dengan pembelian di sini teman-teman tuh sudah menang di psikisnya semua area. Sebetulnya teman-teman, saya jujur loh ya, jujur ngomong, market di sini itu market yang paling sulit untuk kamu lihat. Saya ngomong terus terang. Karena di sini ini marketnya ada dua tipe. Satu rakus, serakus-rakusnya ini retail.
Ya kalau yang marketnya trap ini ulai bandar. Itu tok bedanya cuma di situ. Ada bandar yang pengen beli lagi, stoknya kehabisan, mungkin bisa. Nanti di sini dia. Jadi ini yang namanya blind spot itu. Jadi ini sudut pandang saya dalam melihat market. Jadi sebetulnya di sini saya tuh cuma diem. Makanya kan kalau ditanya apakah saya beli, tidak kan gitu. Kalau ada kesempatan di sini saya baru beli. Kenapa saya mindsetnya seperti itu? Ya dengan seperti ini saya sudah ngalami selama 2,5 tahun ini dan saya margin. Ya kalau di sini Om, ya udah kalau kita sudah take profit margin di sini ndak usah kegagalan kepengen beli di sini kalau saya. Ya udah berarti memang margin saya yang ada di sini toh. Jadi lebih cenderung saya itu melihat investasi itu ikhlas. Yaitu rezeki saya, berkat saya yang Tuhan kasihi, saya nikmati dari hari ke hari, lumayan lah bisa buat makan anak-anak ya. Wong anakku yo 5 gitu. Banyak anak banyak rezeki ternyata bener. Gitu loh. Ya. Jadi buat saya ya speaknya hari ini bilangnya tadi ada yang bilang itu jam 2 lebih jam 12 lebih 40. Ya moga-moga aja speaknya bagus ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi apakah saya melakukan jual beli? Enggak. Paling jual aja malahan, bukan beli. Kalau BTC loh ya. Tapi kalau untuk yang koin-koin, makanya kalau untuk koin-koin contoh aja seperti SRP kemarin ada momentum seperti mana ya SRP atau Doge itu saya beli malahan. Karena apa? Posisinya di golden ratio kali ini jangan dulu ya. Doge belum tahu arah marketnya. Terus tunggu aja, pantau aja untuk Doge, untuk SRP contoh ya. Kalau kemarin di sini ya saya beli. Loh, Bang kalau nanti turun lagi ya paling turun di sini. Tidak apa-apa. Dibeli enggak. Biarin aja mantul biarin. Tunggu aja sabar. Karena tidak banyak, karena saya juga ada pembelian di sini juga. Ini cara saya beli, teman-teman. Jadi kalau saya beli di sini, take profit margin di sini gitu ya. Saya take profit marginnya di sini sama di sini, tapi saya beliin lagi sedikit di sini. Cuman 20% dari saya menjual di sini. Gitu. Ini saya ambilin sedikit di sini. Kalau bisa naik lagi ya lumayan kan, gitu. Itu cara saya membeli, teman-teman. Ya, gitu ya. Selamat siang. Semoga sharing ini bermanfaat, yang tidak apa itu ya. Ada nih. Oh ya. Aku tak kencing sebentar sih. Ya. Tapi ono kasus ada nih apa? Ya 5 menit.
Ya, 5 menit lagi ya. Oh, pamit dulu ya. Oke, terima kasih. Ya, gini maksudnya kasus Adani itu gini. Itu kasus di India, teman-teman. Yang dibahas oleh Pak Jokowi dulu. 1.800 triliun. Ya, berarti Doge fix, lepas saja Doge. Kalau lihat di kondisinya seperti itu ya, Pak Edi terutama, lepas dulu aja Dogenya. Kalau ada kasus-kasus besar yang menyangkut untuk itu, sebaiknya menurut saya sebaiknya keluar market Doge dulu. Yang terkait kasus itu apa? Apa Bang Calvin? Ya, perusahaan Adani apa itu? Kolab 1.800 triliun. Itu punyanya India. Dan India itu termasuk holdernya Doge cukup besar. Shiba Doge itu ya, hati-hati ya. Tesla, oh lah itu ya. Terus yang kripto apa? Apa Bang Calvin? Doge sama Shiba ya enggak? Soalnya yang holder gede-gede itu adalah si Shiba sama Doge di India itu. Itu holdernya gede dia. Cukup besar marketnya di India ya. Dan Adani itu bukan ecek-ecek ya, 1.800 triliun walaupun mungkin tidak semuanya apa berinteraksi dengan kripto ya. Oh, lah makanya udah lepas. Oke. Fix ya. Fix itu. Ya, Pak Edi, lepas dulu aja, enggak usah ragu. Doge cari koin yang lain aja dulu. Gitu ya. Nah, info-info seperti ini yang sangat penting. Thank you ya Bang Calvin buat apa itu, buat apa infonya. Ini penting hal-hal semacam ini yang teman-teman perlu perhatikan juga. Apa ya lepas ya, semua Doge lepas. Teman-teman semua Doge lepas. Bukan, ini Adani itu. Adani ini collab. Bukan pembayaran pakai Doge. Dia tuh collab, perusahaan collab. Pembayarannya pakai Doge itu dia itu dibayar pakai Doge dan collab. Berarti kan posisinya itu pemegang Doge cukup besar. Lah mau tidak mau kan otomatis dijual. Reaksi marketnya Doge sangat gede untuk itu. Ya, bukan Bang hati-hati kalau sudah posisinya collab itu jangan dilawan. Jadi kita resikonya terlalu besar. Ya, nggak usah dilawan. Menurut saya masih ada produk lain yang lebih oke kok. Buat apa kita masuk dalam satu zona yang itu ya, yang berat gitu. Untuk saat ini slow dulu aja. Ya, Bang gitu. Apa Adani itu minus 1.800 triliun soalnya. Itu yang dibahas oleh Pak Jokowi dulu. Ya. Ya, oke, betul. Sibarium. Ya, enggak tahu mungkin. Saya kurang itu memperhatikan itu. Coba kalau ada info-info seperti itu teman-teman share di sini. Jadi minimal teman-teman yang di sini itu bisa melihat apa satu kondisi yang apa info-info yang cukup baik gitu ya. Gimana cara melihatnya? Biasanya di kripto ini aja. Teman-teman kalau mau lihat untuk project-project bisa ke itu ya, kalender kripto. Di kalender kripto itu semua tertuang sini. Kapan itu, ini sandbox ada 7. Ini sandbox ya, ada event ini pada hari ini. Sandbox, LTO, Rose, Floki ada event, makanya naik terus ya Floki, tapi saya tidak bisa bahas.
Itu Koryo sempat bahas itu. Ya teman-teman, kadangkala ke Koryo Gunawan itu bagus sekali. Dasar dari orang yang mempengaruhi mindset saya secara di dunia kripto itu adalah Koryo. Buat saya banyak ilmu yang dia itu berikan untuk mempengaruhi sudut pandang saya di dalam dunia investasi. Afak 8 itu. Ya, gitu ya caranya dilihat momentumnya dia project-project seperti apa. Ini Floki ada beberapa loh. Ternyata Floki itu betul loh, ada tanggal ini juga ada lagi ternyata. Ini tanggal 9 ada lagi Floki. Kalau Sibarium itu apakah 14 ini, kalau itu kelihatan nanti kalau di 14 Shiba gitu ya. Shiba biasanya yang sedang tren ini kelihatan di atas. Wah, muter-muter ya, dilihatlah, cari di itunya, webnya di Shiba, nanti kelihatan muncul apakah dia akan ada Sibariumnya. Terima kasih teman-teman, selamat siang ya. Oke, tetap dior, lihat market, karena saat ini adalah market posisinya di blind spot atau titik buta, atau yang sudut pandang yang tidak bisa terlihat sempurna. Saat ini marketnya cenderung sideways, dan kalau harus membaca, bacaannya itu sebenarnya masih 50-50. Jadi kalaupun terjadi koreksi di golden ratio, yaitu juga tidak masalah, beli aja lagi gitu toh. Kalau saya di golden ratio pun tidak masalah, mau di MA25 dia mantul juga tidak masalah gitu. Kalau dia mantul saya tidak beli, tapi kalau di golden ratio malah saya beli untuk BTC gitu ya. Caranya saya melihatnya seperti itu teman-teman. Jadi kalau dia nanti di sini turun-turun di sini tidak masalah, tapi kalau dia turun di sini malah saya beli. Dan ini wajar ya, bisa dibilang wajar. Yang penting bullishnya memaintain bullishnya dengan baik. Kalau menurut saya secara dalam dunia trading ini seperti ini wajar gitu ya. Kalau di sini nanti naik ya wajar juga, tapi saya tidak beli gitu. Lu kok tidak beli tahu ya, karena saya kan sudah punya di sini. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Nanti tidak tahu apakah nanti malam bisa atau tidak. Thank you ya Bang Calvin, Bang Art, Bang Dwi, Bang Arci, Bang Kang Niam ya, untuk Yuyu Black, Pak Edi, Boho, dan lainnya semua tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Terima kasih buat supportnya semua yang take profit selalu. Indonesia suka ilmu. God bless you all.